pagi-pagi kok sudah marah-marah? Aku kesel sama si Jojo. Kalian mau tahu apa yang terjadi dengan Timmy? Yuk ikuti ibadah online hari ini. Ayam dijebak. Sudah, coba ceritakan kepadaku. Kenapa kamu marah-marah hari ini? Jadi ya, oke, PR-ku sudah selesai semua. Saatnya aku bermain. Let's go. Oh, bye-bye. Tim. Lihat dulu, Timmy. Nih, lihat buku-bukumu berserakan. Sebelum kamu bermain, kamu harus merapikan buku-bukumu. Jangan berantakan kayak gini loh. Ntar aku tuh udah capek belajar. Sekarang waktunya aku bermain dulu. Oke? Bye-bye. Nggak bisa. Pokoknya kamu harus rapikan bukumu sekarang. Kamu harus bertanggung jawab sama buku-buku kamu. Apaan sih? Aku tuh udah capek belajar. Sekarang aku butuh waktu untuk bermain dulu, bersantai dulu. Nggak bisa. Bisa. Rapikan bukumu sekarang. Tidak mau. Harus mau. Tidak mau. Harus mau. Jadi gitu ceritanya. Kesel kan? Gak bisa lihat orang senang dikit. Orang udah capek belajar, malah disuruh beres-beres lah. Apalah. Nyebelin banget sih. Sudahlah, daripada marah-marah terus yuk ikut aku sini. Eagle Kids, ikutin gerakan kakak yuk. Baca Alkitab, berdoa, bertumbuh. Satu kali lagi, baca Alkitab, berdoa, bertumbuh. Let's sing this song. Yeay. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Turun yuk. Kalau mau tumbuh. Yeay. Semuanya bersuka cita. Terima kasih senyuman terbaik buat Tuhan kita. Hey, ikutin gerakan kakak ya. Sing! I've got a joy down in my heart. Hey! Down in my heart. Hey! Down in my heart. I've got a joy down in my heart. Down in my heart to sing. And I'm so happy, so very happy. I've got
cepet ya. 1, 2, 3, go. Joy, 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 joy down in my heart. Hey, down in my heart. Hey, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Hey, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Woo! Hallelujah! Woo! I've got the joy in my heart, Jesus. Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya lebih sungguh-sungguh lagi. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus, kudus, berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, oh sucikan hati kami.
biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Susah banget kan masih Jojo tuh. Oh ini semua. Tim isi tomat, apakah buku-bukumu sudah dibereskan? Hah, tuh kan tanya lagi. Sudah. Jojo kan hanya memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus punya hati yang untuk mau diajar, Timi. Eagle Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama tutup mata kalian. Kita berdoa ya, lipat tangan kalian juga. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, supaya kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami mau duduk dengan diam, kami mau siapkan hati kami. Berbicaralah Tuhan, biar firman Tuhan itu mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah ditegur? Pasti ada yang pernah ditegur. Siapa di sini juga pernah dimarahin? Ada? Iya, kakak pun juga pernah dimarahin dan juga ditegur. Dimarahin sama ditegur enak gak sih? Tentu tidak enak. Kita baca yuk sama-sama di Ibrani, ambil Alkitab kalian. Ibrani 12 ayat 11 ya. Ibrani 12 ayat 11. Kakak bacain ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Firman Tuhan katakan apa? Teguran itu gak enak. Nih dikatakan dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Saat kita ditegur atau dimarahin, itu memang gak enak, gak menyenangkan. Kita mungkin bete, kesel, bahkan kita nangis. Kita seharian, kenapa sih mama papa itu ngomelin aku? Rasanya, it ruins my day kak, gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Itu mendatangkan kebaikan buat kita loh. Saat kita ditegur atau dimarahin, dikasih tahu, itu akan ada sesuatu hal yang baik untuk diri kita. Akan ada suatu hal yang baik untuk mengubahkan kita. Contohnya apa? Saat kalian lihat main game seharian. Seharian kalian, apalagi lagi libur ya sekolah. Main game seharian, pagi sampai malam. Kalian gak keluar kamar, gak mandi, pokoknya di kamar lihat main game terus. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian main game seharian 2 hari bahkan? Lama-lama bisa apa? Mata kalian bisa sakit, apalagi tulang kalian mungkin bisa sakit juga. Atau apalagi kalian jadi males ngelakuin ini, ngelakuin itu. Akan terjadi hal-hal yang bad, yang buruk itu bisa terjadi. Lalu mama papa kalian tegur, sudah stop. Waktu bermain game sudah cukup. Terus kalian langsung, padahal lagi seru-serunya ini gamenya. Lagi mau naik level loh. Kalian kesel, bete, dimatiin handphonenya, akhirnya apa? Kalian, kenapa sih mama papa ini? Nah, ketika kita ditegur, ketika kita dapat mungkin dimarahin oleh orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, percayalah itu akan mendatangkan kebaikan. Nggak mungkin dong kita tuh dimarahin, diomelin tanpa sebab, tanpa ada sesuatu yang mau diajarkan sama kita. Percayalah ketika kita dikasih tahu, ditegur, mereka tuh mengasihi kalian loh. Mengasihi kalian supaya apa? Contohnya supaya kalian tuh nggak sakit, supaya kalian nggak jadi anak yang malas. Ada bentuk kasih dalam teguran itu, ya.
kita mau belajar sama-sama dari seorang pribadi yang dimana dia ini adalah ketika ditegur ngelakuin sesuatu yang salah, ketika ditegur oleh seorang nabi, dia langsung merasa, oke Tuhan, aku minta maaf, aku tahu bahwa aku ini salah. Siapakah dia? Kita buka ya di 2 Samuel 12 ayat 1-31. Dia adalah Daud. Ketika Daud melakukan sebuah kesalahan yang besar, datanglah Nabi Nathan yang diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud. Tuhan menegur Daud sangat keras melalui Nabi Nathan. Ketika Daud mendengar teguran itu, dia bertobat. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat Daud menerima teguran itu dan bertobat, Nabi Nathan memberitahu Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosa dari Daud. Tetapi Tuhan memberikan konsekuensi dari kesalahan yang Daud buat. Oke, dari kisah Daud yang tadi, kita belajar sesuatu loh. Ketika Daud itu terima teguran dari Tuhan lewat Nabi Nathan, apa sikap Daud? Dia langsung mengelak, ya memang aku salah kok. Ya sudahlah Tuhan, ampuni aku. Apakah sikap Daud seperti itu? No. Tapi sikap Daud apa? Tuhan, ya aku salah, aku minta ampun Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Dia apa? Ketika dia ditegur, dia punya telinga. Ini semua di sini coba telinganya dibuka. Ya, dia mau mendengar. Ketika kita ditegur oleh mama papa kita, atau mungkin guru di sekolah kita, atau mungkin bahkan kakak-kakak Eagle Kids kalian ditegur satu hal. Yuk belajar punya apa? Telinga yang mau mendengar. Nggak langsung jawab, wah, 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 wah. Supaya kita nggak ditegur, menghindari teguran. Kita balas, kita langsung menghindari teguran dengan, apa sih aku kan nggak salah. Kan hari ini memang aku free time, games time, boleh dong bebas. Supaya nggak merasa bersalah, no. Tapi ketika kita ditegur, yuk kita mau punya telinga untuk mendengar dulu. Kita dengarkan kenapa kita ditegur, kita dikasih tahu ya apa kesalahan kita supaya kita berubah nantinya. Ya punya telinga yang mau mendengar. Teguran itu tanda bahwa orang-orang di sekitar kalian tuh mengasihi kalian. Coba bayangin kalau kalian nggak pernah ditegur, kalian hidupnya ya ngelakuin bebas apapun ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan mungkin. Ini ngelakuin itu ngelakuin ini, apa yang akan terjadi? Pasti hidupnya kalian akan berantakan ya kan? Hidup kalian akan berantakan. Tapi ketika kalian terima teguran itu pasti akan ada suatu kebaikan. Mereka mengasihi kalian karena itu kalian ditegur. Gitu. Yuk belajar punya telinga yang mau mendengar. Gak yang langsung tutup telinga, gak mendengerin. Belajar ya punya telinga yang mau mendengar ya. Kita dikasih satu mulut, 2 telinga, which is apa artinya? Dengerin dulu, gak yang langsung jawab, tapi dengerin dulu ya orang yang menegur kalian. Setelah kalian dengerin mau berubah ya, mau berubah. Kita kalau ditegur, dikasih tahu ini itu, kita harus punya hati yang mau berubah, hati yang mau diajar, hati yang terus diperbaharui. Sama seperti firman Tuhan katakan ya kan, orang yang diterima teguran itu akan mendapatkan berkatnya saat dia mau berubah. Tapi kalau kita nggak mau berubah, udah dikasih tahu nih, terus ngulangin lagi, nggak mau berubah, lama-lama kita jadi bebal, nggak mau terima teguran. Ya, kita mau teguran itu datang untuk apa sih? Untuk save us sebenarnya, untuk menyelamatkan kita. Untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang. Kakak kasih contoh. Ada seorang naik motor, ngeng gitu ya. Dia kecepatan naik motor berapa? 120, udah terbang kali ya. Dia terbang gitu. Kecepatan tinggi, terus dia udah kecepatan tinggi, ngelewatin apa lagi? Lampu merah, diterobos gitu kan. Terus dipanggil sama Pak Polisi. Stop. Orangnya mau ngegas tapi karena udah ketangkep bahasa ini, akhirnya dia berhenti. Dia ngomel, apa sih Pak tadi tuh kan masih hijau, saya mah jalan terus, padahal sebenarnya sudah merah gitu. Nah ketika dia dipanggil, dia ngomel-ngomel ini itu, tapi sebenarnya kalau dia nggak di-prit ataupun dia terus ngegas, apa yang akan terjadi? Bisa aja loh, bisa aja dia ditabrak kanan kiri, ya kan? Dia
terjadi kecelakaan, ditegur sama polisi. Supaya apa? Ini sebenarnya untuk keselamatannya dia. Bukan untuk kepentingan polisinya ya kan. Supaya apa? Dia lebih hati-hati naik motor. Nggak yang langsung ngegas, menerjang badai lampu merah gitu. Ini untuk keselamatan dia. Teguran itu datang untuk apa? Untuk diri kita. Untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan orang yang negur kita. Bukan kepentingan mama papa kita. Enggak. Teguran datang itu untuk diri kita. Supaya kita berubah. Supaya kita semakin diperbaharui. Karena itu belajar yuk seperti Daud. Punya apa? Telinga yang mau mendengar. Punya apa? Hati yang mau berubah, hati yang mau diajar. Have a teachable heart. Ya, yuk mulai hari ini kita belajar sama-sama. Seperti Daud, dia adalah orang yang mau berubah. Dia adalah orang yang terus hidupnya diperbaharui. Nggak mudah loh memang terima teguran itu. Iya, memang nggak mudah. Tapi kalau kamu dari perkara-perkara kecil, kamu punya hati yang benar. Nanti kamu someday mungkin diterima teguran yang agak keras, agak besar gitu. Tapi kalau kamu udah melatih dari sekarang, itu akan jadi hal yang oke, aku gampang diajar, aku gampang diubah. Makanya perkara-perkara kecil itu ketika kalian benar-benar mau punya hati yang berubah, perkara besar yang kalian hadapi itu akan lebih mudah kalian hadapi. Amin. Ya. Yuk bagian kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini mau punya hati yang berubah dan juga mau punya hati yang diajar. Amin. Semuanya di sini mau punya hati yang diajar? Coba lambaikan tangannya yang mau punya hati yang diajar. Ya, kakak melihatnya kalian semua mau punya hati yang diajar ya. Oke, tutup Alkitab kalian semuanya di sini. Kita mau doa sama-sama ya. Hari ini kalau kalian pernah diomelin, pernah kesel, bahkan sampai hari ini rasanya barusan kesel diomelin sama mama papa. Yuk hari ini berubah ya. Kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Oke? Semua tutup tangan, lipat tangannya, tutup matanya, taruh di hati seperti ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan ampuni kami kalau kami mungkin pernah marah-marah, punya hati yang gak mau diajar Tuhan. Kami kesel saat kami ditegur, ampuni kami Tuhan. Tuhan kami tahu bahwa ketika kami ditegur, mereka itu mengasihi kami. Terlebih Tuhan juga mengasihi kami melalui orang-orang yang di sekitar saya. Tuhan, aku mau punya hati yang benar, aku mau punya hati yang diajar, yang mudah diajar. Aku mau punya telinga yang mendengar juga Tuhan. Pakai hamba Tuhan, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi seperti Daud yang punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini Eagle Kids angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kalian semua. Biar engkau punya hati yang mudah diajar, mudah diperbaharui, mau terima teguran, telinga yang mendengar. Kami percaya Tuhan lewat firman Tuhan hari ini kami diubahkan. Berkat yang terbaik juga akan turun atas kehidupan setiap anak-anak Eagle Kids. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk punya hati yang mau diajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Timi, kalau ada orang yang menegur kita, artinya kita dikasihi loh. Kita nggak boleh marah-marah kalau ada orang yang menegur kita. Malah kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang menegur kita. Karena orang tersebut peduli sama kita dan mau kita berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Baiklah, aku sudah paham sekarang. Terima kasih ya Jojo, dan maafkan karena aku sudah marah-marah padamu. Sama-sama Timi. Jadi, apakah bukumu sudah dibereskan? Tentu saja belum. Sudah, nanti aku bantu beresin. Gimana kalau kita makan es dulu di hari yang sangat panas ini? Yuk kita makan es. See you next week ya. Bye. God bless you. God bless you. Halo adik-adik, hari ini kita akan bikin activity sayuran yang rasanya manis. Apakah itu? Yes, wortel. Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna orange dan juga hijau untuk daunnya. Pertama kita akan buat dulu wortelnya ya.
bisa pakai kertas origami seperti ini. Kalau punya kakak ukurannya 20 x 20, adik-adik bisa melipat dari sini ke sini. Seperti ini. Oke, jika sudah bisa dibuka. Kemudian kita akan melipat bagian yang sisi sebelah sini ke sisi sebelah sini. Seperti ini. Pastikan sudah dilipat dengan rapi ya. Oke, jika sudah, kita akan melipat bagian ini ke bagian tengah. Jadi adik-adik bisa lihat, ini ada garis lipatan di bagian tengah. Seperti ini. Dan lakukan sisi sebelah satunya lagi. Jika sudah, bisa dibalik. Sekarang kita akan melipat bagian sisi sebelah sini ke bagian tengah. Lakukan juga sama untuk sisi satunya lagi. Seperti ini. Nah, supaya ini tidak terbuka, adik-adik bisa beri lem. Atau kalian juga bisa pakai double tape. Nah, seperti ini. Di bagian sini juga. Oke, kita bisa buat garis-garis dengan menggunakan pensil seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin daunnya. Ini kita akan pakai kertas yang berukuran lebih kecil. Ini kakak pakai ukurannya 10 x 10. Kita akan lipat sisi sebelah sini ke sisi sebelah sini. Kemudian dibuka, kita akan melipat seperti ini. Nah, jika sudah, adik-adik bisa balik. Kita akan lipat seperti ini. Jadi di bagian ini kita akan lipat ke tengah tapi tidak sampai garis yang ada di tengah ini. Jadi ada sedikit jarak seperti ini. Sama untuk sisi yang sebelahnya juga. Seperti ini, mudah ya. Nah, kita akan lakukan juga untuk kertas satunya lagi. Jadi kita akan bikin 2. Dibalik. Kita akan lipat lagi ke tengah. Tapi diberi jarak sedikit. Jika sudah selesai, kita ambil wortelnya, kemudian kita bisa masukin daunnya di bagian atas ini. Nah, seperti ini, kemudian di bagian belakangnya, supaya menempel, adik-adik bisa beri lem. Seperti ini, adik-adik bisa tambahkan mata, mulut, bisa bikin emoticon sesuai dengan yang kalian mau. Setelah itu kalian bisa siapkan 1 kertas kosong, boleh yang berwarna ataupun yang berwarna putih. Kalian bisa tempelkan dan menulis big message kita hari ini, I am teachable. Good job adik-adik semuanya. See you next week.